Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Setelah Jidao dan Xianba pergi, tempat itu kembali menjadi hening. Di hadapan King Ruo, tiga pemuda yang sedang meraung di dalam hatinya itu bahkan tidak berani bersuara sedikit pun. Nanma yang masih belum mengerti dengan jelas mengenai masalah itu mencoba memberanikan diri. "Tuan, mengapa Anda melakukan hal ini kepada kami? Saudara, jangan banyak bicara atau dia akan menguliti kita. Dia adalah sosok yang berada di kamar nomor 9 itu," ucap Jijiu berbicara, membuat Nanma terdiam. Nanma yang akhirnya mengerti masalah yang dihadapi hanya bisa menyesali diri. Tuan, ampuni kami. Dengan kondisi kalian seperti ini, apalagi yang ingin aku lakukan? Membunuh kalian adalah hal yang sia-sia, namun aku juga tidak akan melepaskan kalian, ucap King Ruo dengan dingin, membuat Nanma, Jijiu dan Xian Guo bergidik. Cukup lama tempat itu menjadi hening. Hingga 10 menit kemudian, King Ruo merasakan 6 aura bergerak mendekati kamar itu. Brak, pintu kamar itu tiba-tiba diterjang. Mengejutkan Nanma, Jijiu dan Xian Guo yang kini benar-benar telah melemah. Jiu Guo ucap dua sosok yang memasuki ruangan, bergerak menghampiri kedua pemuda yang sekarat itu. "Tetua, tolong aku," ucap Nanma pada keempat sosok yang mengikuti kedua sosok yang menghampiri Jijiu dan Xian Guo. "Tuan muda Nanma, apa yang terjadi?" Salah satu tetua bergerak menghampiri Nanma, sambil mencoba menghentikan pendarahan dari tubuhnya. "Tetua, sebaiknya kita pergi dulu," ucap Nanma lirih. Tiba-tiba tiga tetua lainnya menyadari keberadaan King Ruo yang duduk di sudut ruangan sedang menikmati minumannya. Menatap mereka dengan santai. "Kamu," ucapnya dengan kesal. "Apakah ada yang salah?" tanya King Ruo. "Bagaimana bisa kamu duduk santai, membiarkan mereka yang terluka begitu saja?" King Ruo terkekeh, membuat para tetua itu semakin kesal. "Untuk apa aku menolong mereka? Sedangkan yang membuat mereka seperti itu adalah aku," ucap King Ruo santai. "Apa? Bagaimana bisa?" Para tetua itu terkejut, bahkan kedua tetua dan tetua yang sedang memberikan pertolongan. Pada Jijiu dan rombongannya yang terluka juga ikut terkejut. "Tetua, jangan," ucap Jijiu dengan lirih. "Tetua, jangan usik dia, karena kamilah yang salah," ucap Xian Guo pada para tetua tersebut yang merupakan para kultivator semi-abadi tingkat 5 tahap akhir. "Diam. Bagaimana kalian membiarkan orang yang telah menyiksa kalian seperti ini bebas begitu saja?" ucap tetua klan Ji. "Ayah, ini murni kesalahan kami. Tetua, jangan menyerang tuan muda itu, atau kalian juga akan menjadi seperti kami," ucap Jijiu sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, yang langsung membuatnya pingsan. Jiu ucap tetua itu panik dengan kemarahan yang semakin menyala. "Tetua Jihuan, jangan gegabah. Jika dia lemah, mengapa dia tidak pergi?" Xian Guo mengingatkan, membuat mereka yang baru tiba itu meningkatkan kewaspadaannya. Tiba-tiba King Ruo berdiri. "Baiklah, karena kalian sudah datang, aku rasa urusan ini juga sudah selesai, tapi dengan satu syarat, tinggalkan dua tetua ini. Dan kalian boleh pergi," ucapnya dengan santai. "Kamu," ucap tetua Jihuan kesal, menahan kemarahannya. "Jika demikian, serahkan juga cincin penyimpanan kalian," ucap King Ruo dengan tatapan dingin. "Ayah, jangan membantah ataupun menawar. Turuti saja atau kita benar-benar tidak bisa pergi dari tempat ini," ucap Xian Guo berbicara pada ayahnya, yang ternyata fisiknya lebih kuat dari Jijiu itu. Kata-kata Xian Guo membuat tempat yang begitu tegang itu menjadi senyap. "Aku masih memberikan kesempatan. Lakukan sekarang juga atau kalian benar-benar tidak bisa pergi dari tempat ini," ucap King Ruo sekali lagi.
Tetua turuti saja. Pemuda itu adalah Nanma, ucap King Ruo menghentikan tindakan Nanma yang ingin menjelaskan sosoknya pada rombongan itu. Ji Huan dan rombongannya terdiam, menatap King Ruo dengan tajam. Tetua, pemuda ini benar-benar sulit ditangani. Tetua benar. Jika saja kita dapat mencari informasi dari Guo Er, mungkin kita tidak akan kelabakan seperti ini, ucap tetua klan Xian. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Ji Huan. Untuk sementara, turuti saja perintahnya. Kalian pergi dan bawa mereka yang terluka. Sisanya serahkan pada kami, ucap salah satu tetua. Baik, ucap Ji Huan, sambil melepaskan cincin penyimpanannya, dan diikuti oleh yang lain. Setelah cincin penyimpanan itu terkumpul, salah satu tetua lalu menyerahkan cincin penyimpanan pada King Ruo. Tuan, sambil memberikan cincin penyimpanan tersebut. Dengan santai King Ruo, lalu meraih cincin tersebut dan menyimpannya. Kalian silakan pergi. Tapi ingat, jika kalian berani bermain-main denganku, maka aku akan mendatangi klan kalian dan melenyapkan kalian semua. Dengan tatapan tajam, dengan perasaan dongkol, Ji Huan lalu membawa Ji Jiu dan rombongannya pergi dari tempat itu, meninggalkan dua tetua lainnya. Setelah Ji Huan dan rombongannya pergi, King Ruo lalu menghampiri dua tetua yang ada di hadapannya. Apakah ada yang ingin kalian katakan? Tanya King Ruo dengan santai. Tuan, siapa Anda? Lalu apa yang telah Tuan muda kami lakukan sebelumnya? Siapa aku? Itu tidak penting. Yang perlu kalian pahami, kalian telah gagal mendidik mereka, jawab King Ruo dingin membuat kedua tetua itu terdiam. Maksud Tuan, mereka bertiga telah bekerja sama ingin merampokku. Membiarkan mereka tetap hidup dan tidak mendatangi klan kalian itu adalah pengampunanku. Apakah ada lagi, Tuan muda? Lalu di mana para tetua yang lain? Tanya salah satu dari mereka. Tetua, sebelumnya Tuan muda kami telah pergi dengan para tetua tingkat rendah yang ditugaskan untuk melayani dan melindungi mereka. Tetua tersebut menjelaskan, kalian juga akan menjadi seperti mereka. Sekarang menghancurkan kultivasi kalian hingga menjadi kultivator dewa tingkat rendah. Tuan, Anda telah menindas saudara dan tuan muda kami. Apakah itu belum cukup? Dengan berani, jika aku tidak kuat, apakah kalian akan mengampuniku? Lagi pula pihak kalianlah yang memulai. Tuan, jangan pernah bermain-main denganku. Lakukan sekarang juga atau kalian akan merasakan siksaanku. Baru saja King Ruo selesai berkata-kata, Ji Huan dan rombongannya, bersama 10 penjaga keamanan penginapan memasuki ruangan. Dua penjaga yang pernah memeriksa tempat itu sebelumnya begitu tercengang, dan tidak menyangka jika ruangan itu begitu kacau. King Ruo yang tidak mengira Ji Huan akan kembali bersama pasukan keamanan penginapan hanya menggelengkan kepalanya. Tuan, Anda, ucap penjaga penginapan yang pernah menemui King Ruo sebelumnya ragu. Tua penjaga, apa yang ingin kalian lakukan? Ikut campur masalah ini atau menangkap mereka, ucap King Ruo yang kini mulai kesal. Pertanyaan King Ruo membuat para penjaga keamanan itu kebingungan. Saudara, dia pasti sosok yang sangat kuat, karena sangat aneh jika dia masih baik-baik saja setelah didatangi banyak tetua tingkat tinggi sebelumnya. Pada saat mereka sedang berdiskusi melalui telepati, sosok pria paruh baya muncul di dalam ruangan. Apa yang telah terjadi? Mengapa kalian tidak melaporkan padaku? Tanya sosok itu menatap para penjaga dengan kesal. Tuan manajer, kami juga tidak tahu jika ada hal seperti ini. Bahkan kami baru tahu saat tetua Ji Huan dan Patriark Xian Tang melapor. Sang penjaga keamanan menjelaskan. Di hadapan mereka, King Ruo tiba-tiba berdiri, menatap Ji Huan, Xian Tang dan rombongannya itu dengan kesal. Kalian berani bermain-main denganku. Baik, tidak ada jalan untuk kembali. Tuan manajer, apa yang ingin Tuan lakukan? Ikut campur masalah ini atau menangkap mereka? Mengulangi pertanyaannya. Dengan tatapan dingin, tindakan King Ruo yang begitu berani membuat sosok yang merupakan manajer penginapan itu terlihat kebingungan.
Tindakan King Ruo yang tidak gentar dengan kehadiran banyak orang membuat ruangan itu semakin tegang. Di hadapan King Ruo, sang manajer tiba-tiba mengubah sikapnya. "Tuan, mohon penjelasannya," ucap sang manajer mencoba bersikap hati-hati. "Aku terlalu lelah untuk menjelaskan. Jika kalian tidak mau menangkap mereka, maka silakan pergi. Tuan muda, Anda telah merusak tempat ini, jadi ini adalah tempat yang aku gunakan untuk beristirahat, tetapi bagaimana bisa kalian membenarkan orang-orang ini memasuki ruangan ini dengan bebas? Jika dalam hitungan ketiga kalian tidak mengambil sikap, aku tidak akan segan menghancurkan tempat ini," dengan wajah kesal. Ancaman yang dilontarkan King Ruo membuat sang manajer kesal, namun dengan segera penjaga keamanan mengingatkannya melalui telepati, agar tidak menyinggung King Ruo. "Manajer, ada banyak tetua yang merupakan kultivator semi-abadi tingkat 3 hingga tingkat 5 masuk ke ruangan ini, namun satu pun tidak ada yang keluar. Adapun dapat pergi, tetapi kehilangan kultivasinya. Jika demikian silakan Tuan urus masalah ini. Mengenai kerusakan, serahkan semua padaku." Sang manajer mencari aman, lalu membawa pasukan keamanan meninggalkan ruangan. "Tuan," ucap Ji Huan, mencoba menghentikan rombongan tersebut namun tidak digubris oleh sang manajer. Setelah sang manajer bersama pasukan keamanan itu pergi, King Ruo lalu membuat segel tangan, mengaktifkan segel yang sudah dipasang sebelumnya. Swung, dinding ruangan bergetar menampilkan gerakan semu cakram emas. Oh tidak, para tetua itu terkejut ketakutan saat melihat kemunculan ribuan cakram emas tersebut. Belum hilang keterkejutan mereka, tiba-tiba petir berwarna hitam keemasan muncul dari tubuh King Ruo. Treng, treng, ledakan petir yang menggelegar mengisi ruangan itu. Oh tidak, ucap para tetua itu semakin ketakutan. "Tetua, jangan." Belum sempat Ji Huan menuntaskan kata-katanya, duar, tembakan tombak petir melesat ke arahnya, mengguncang ruangan itu bersamaan dengan sosok Ji Huan yang merupakan kultivator semi-abadi tingkat 5 itu, terlempar hingga menghantam dinding ruangan, roboh dengan bersimbah darah. Tidak ingin mati tanpa melakukan perlawanan, Ji Huan segera bangkit, menghiraukan rasa sakit lalu bergerak menyerang King Ruo. "Tetua, dia hanya seorang diri. Jika kita membunuhnya, tidak ada yang tahu." Berbicara melalui telepati, sambil melepaskan serangan tapak emas ke arah King Ruo. Duar, duar, serangan mereka beradu, melempar sosok Ji Huan kembali, namun kali ini dengan keadaan yang lebih parah. Ah, rintihnya kesakitan, menatap King Ruo yang menghampiri dengan tatapan dingin. Bagaimana mungkin dia baik-baik saja setelah beradu serangan dengan kultivator semi abadi tingkat 4, para tetua yang masih terdiam di tempatnya itu menatap King Ruo yang hanya menampilkan kekuatan semi abadi tingkat dasar. "Tetua, tunggu apa lagi?" teriak Ji Huan, bergerak ke arah King Ruo sambil melepaskan tusukan pedang emas yang tiba muncul di tangannya. Duar, pedang emas itu beradu dengan tombak petir yang juga tiba-tiba muncul di tangan King Ruo, dan menghancurkannya. Ah! Ji Huan sekali lagi terlempar dengan tangan kanannya yang robek terkena sambaran petir. Bermain-main dengan kesempatan. Keberuntungan tidak selalu datang dua kali, ucap King Ruo dengan tatapan dingin sambil menghampiri Ji Huan yang meringis kesakitan tersebut. Pada saat dirinya akan menghajar Ji Huan, tiba-tiba Xiantang dan para tetua yang sedang membaca situasi sebelumnya menyerang King Ruo. Sus, mereka bergerak ke berbagai arah, mengunci pergerakan King Ruo sambil melepaskan tebasan pedang. Duar, serangan mereka beradu dengan 7 pedang Sui Luo yang tiba-tiba muncul menghadang serangan mereka. Sangat kuat, ucap Xiantang dengan wajah tegang, karena serangan mereka tidak membuat King Ruo bergeming dari tempatnya. Ledakan aura semi-abadi tingkat 8 tiba-tiba mengedar dari tubuh King Ruo, bersamaan dengan ledakan dahsyat petir hitam keemasan, yang menyelimuti pedang Sui yang semakin ekstrem. Oh tidak, ucap Xiantang dan rombongannya bergerak mundur dengan wajah pucat pasi. Bahkan membuat Xuantang dan keempat tetua tersebut menjatuhkan diri. Di hadapan King Ruo,
Ji Huan kini bahkan mematung tanpa berani bergerak sedikitpun. Sus, tamparan keras King Ruo menghantam wajah Ji Huan, membuat rahangnya hampir terlepas. Belum puas dirinya menamparkan sosok itu, King Ruo juga menghancurkan kultivasinya. Ji Huan yang sudah tidak dapat bicara, karena rahangnya yang hampir terlepas itu, kini seperti seonggok daging yang dipukul tanpa suara. Walaupun demikian, dari reaksi tubuhnya, tampak dia begitu kesakitan, membuat Xiantang dan tetua lainnya kini mulai membasahi dirinya. Brak, King Ruo mematahkan kedua tangan dan kakinya, membuat tubuh yang telah kehilangan kultivasinya itu kelojotan. Sikap santai King Ruo menyiksa Ji Huan itu membuat Xiantang dan rombongannya mulai menangis ketakutan. Aku paling benci dengan suara tangisan. Memalingkan wajahnya, menatap Xiantang dengan wajah kesal. Slas, tembakan bola petir menghantam tubuh Xiantang yang dalam keadaan tidak siap itu, melemparnya dengan keras menghantam dinding ruangan dan roboh. Setelah membuat Xiantang terdiam, King Ruo kini mengeluarkan semut api, lalu melepaskannya pada tubuh Ji Huan. Membayangkan keadaan Ji Huan yang telah kehilangan kultivasi, mendapat siksaan seperti itu, membuat Xiantang dan rombongannya mulai mengutuk diri. Aku paling benci dengan pekerjaanku seperti ini. Tetapi kalian memaksaku untuk melakukannya. Ketika kalian bermain dengan kata-kata dan keseriusanku, maka nyawa kalian adalah mainanku. Ucapnya dengan dingin, melesat ke arah Xiantang. Duar, duar. Tinjuan kerasnya menghajar wajah Xiantang, yang kini bahkan tidak berani menghindar. Berharap King Ruo tidak menghancurkan kultivasinya. Harapan itu sirna saat King Ruo yang sedang menghajarnya, tiba-tiba menghantamkan pukulan keras pada dantiannya. Ah! Teriaknya kesakitan. Tidak hanya itu, King Ruo juga melakukan hal yang dia lakukan pada Ji Huan. Xiantang yang kini berharap King Ruo segera membunuhnya, kini meraung kesakitan saat semut api itu mulai memasuki kulitnya. Tindakan King Ruo yang tanpa ampun membuat keempat tetua itu kini benar-benar pasrah. Menyesali diri adalah hal yang tidak berguna. Melawan pun adalah hal yang sia-sia. Tuan, kami akan menghancurkan kultivasi kami, tapi lepaskan klan kami. Salah satu tetua memohon pengampunan pada King Ruo dengan terbata-bata. Bukankah aku sudah meminta kalian untuk melakukannya dari awal? Sebelumnya aku meminta kalian untuk menghancurkan kultivasi hingga kultivator tingkat dewa, supaya kalian menjadi pelayanku, tetapi kalian malah mempermainkanku. Dengan tatapan dingin, kata-kata King Ruo membuat para tetua itu semua ketakutan. Terutama dengan siksaan yang akan mereka terima. Membuat mereka hendak bunuh diri. Namun belum sempat mereka melakukannya, King Ruo sekali lagi mengeluarkan ancaman. Berani bunuh diri, maka klan kalian akan ikut merasakannya, ucap King Ruo dengan dingin. Kata-kata King Ruo membuat para tetua itu terdiam, meraung dan menyesali kebodohan mereka. Berani membuang waktuku, lakukan sekarang. Dengan penuh penyesalan, keempat tetua itu mulai menghancurkan kultivasinya. Duar, duar. Ledakan kecil keluar dari tubuh mereka bersamaan dengan erangan kesakitan. Patahkan tangan dan kaki kalian, ucap King Ruo dengan dingin. Tanpa membantah, keempat tetua itu secara bergantian mematahkan kedua tangan dan kakinya. Setelah memastikan para tetua tersebut kehilangan kultivasinya, King Ruo lalu melepaskan semut api pada tubuh para tetua tersebut lalu meninggalkan tempat itu. Tanpa sepatah kata pun. Tuan, ucap para tetua tersebut memanggil King Ruo sambil menahan rasa sakit ekstrem yang luar biasa. Setelah yakin King Ruo benar-benar telah pergi, para tetua itu benar sudah tidak mampu menahan diri. Mereka meraung bersama Xiantang menangis menyesali diri. Tidak jauh dari mereka, Ji Huan yang tidak bisa bersuara itu hanya bisa terdiam, dengan air mata yang terus mengalir dari sudut matanya. Di tempat lain, King Ruo terus berjalan meninggalkan ruangannya, menuju lantai dasar penginapan untuk menemui manajer penginapan tersebut. Di lantai dasar, di dalam ruangannya, sosok pria paruh baya mondar-mandir dengan wajah cemas.
Pikirannya begitu kalut dengan situasi yang sedang terjadi di kamar khusus yang ada di lantai 3 penginapannya. Berharap tidak terjadi kekacauan yang dapat merusak penginapannya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba pintu ruangannya diketuk. "Tuan, pemuda di kamar." Belum sempat penjaga itu menuntaskan kata-katanya, sang manajer tersebut langsung bergegas menuju pintu ruangan dan membukanya. "Tuan," ucapnya mempersilakan King Ruo memasuki ruangan dengan hormat. "Terima kasih," ucap King Ruo sambil memasuki ruangan yang dijaga oleh 10 kultivator semi-abadi tingkat 3 hingga tingkat 4 tersebut dengan tenang. "Tuan muda, aku Qian Kun, manajer penginapan ini," ucap sosok itu memperkenalkan diri. King Ruo menganggukkan kepalanya. "Tuan Qian Kun, ada yang ingin aku bicarakan," ucap King Ruo dengan tenang. "Silakan Tuan." "Tuan Qian Kun, di mana ketiga tuan muda yang terluka sebelumnya?" "Ada Tuan. Sebelumnya Patriark Klan Ji meminta kami merawatnya," Qian Kun menjelaskan. "Baik, tempatkan mereka kembali ke dalam ruanganku sebelumnya bersama ketua dan tetua mereka yang juga masih ada di sana." "Baik Tuan." Lalu meminta penjaga memindahkan Xian Guo, Ji Jiu dan Nan Ma ke kamar King Ruo sebelumnya. Setelah penjaga yang ditugaskan itu pergi, King Ruo lalu melanjutkan pembicaraannya. "Tuan Qian Kun, kekacauan ini melibatkan klan Xian, klan Ji dan klan Nan, yang secara langsung juga melibatkan tempat ini. Apakah benar demikian?" Benar Tuan." "Lalu apa yang harus kami lakukan?" tanya Qian Kun yang kini tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran dari wajahnya. King Ruo mengedarkan pandangannya, menatap wajah-wajah yang tampak begitu khawatir di dalam ruangan itu. "Tuan Qian Kun, tujuanku menemui Anda memang ingin membicarakan masalah itu. Walaupun sebenarnya ini adalah tanggung jawab Anda, tapi aku tidak ingin pergi begitu saja." "Terima kasih Tuan." Dengan wajah lega, "Tuan muda, lalu apa yang harus kami lakukan?" tanya seorang penjaga. "Aku ingin kalian memanggil perwakilan dari ketiga klan itu. Jika mereka meminta penjelasan, minta saja mereka bertanya pada tetua dan ketua mereka. Tapi Tuan, bagaimana jika mereka menuntut pertanggungjawaban dari kami? Justru kalianlah yang harus menuntut mereka, karena bagaimanapun merekalah yang membuat masalah di tempat ini." "Tuan, itu terdengar sangat sulit untuk dilakukan, karena bagaimanapun mereka akan menganggap tindakan yang telah terjadi itu karena kelalaian kami." King Ruo menganggukkan kepalanya. "Ini memang kelalaian kalian, karena membiarkan orang lain memasuki kamarku dengan bebas. Tapi Tuan, kami juga tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu, karena berdasarkan laporan pelayan, kelompok itu menyewa kamar nomor 5 di lantai 2 dan mengatakan bahwa mereka adalah pelindung rahasia Anda. Dan kami menganggap itu adalah sesuatu yang wajar, sehingga kami tidak mengawasi mereka dengan ketat." Qian Kun menjelaskan. King Ruo terdiam sesaat, lalu mengeluarkan lencana giok merah. "Tuan Qian Kun, jika penjelasan para tetua tersebut tidak memuaskan perwakilan tersebut, panggil aku dengan lencana giok ini. Tapi lencana giok ini hanya berlaku 1 hari saja. Jika dalam waktu 1 hari Anda tidak menuntaskan masalah ini, berarti itu di luar tanggung jawabku," ucap King Ruo sambil menyerahkan lencana giok tersebut. "Baik Tuan, terima kasih." "Baik, karena urusanku telah selesai, aku pergi dulu." "Tuan Qian Kun, terima kasih kerjasamanya," ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. "Baik Tuan muda." Setelah berkata-kata, King Ruo lalu meninggalkan ruangan itu. Setelah King Ruo pergi, Qian Kun langsung memberi perintah pada para pelayan tersebut segera pergi menemui perwakilan klan Xian, klan Ji, dan klan Nan. Sedangkan darinya lalu bergegas menemui Xian Tang dan rombongannya yang masih berada di lantai 3 penginapan. Di tempat lain, King Ruo meninggalkan halaman penginapan, menuju jalan utama kota Xi sambil mengubah tampilan wajahnya dengan menggunakan wajah Yulin Sa. Suasana pagi yang cerah itu membuatnya sedikit bersemangat. Selain mendapatkan banyak sumber daya dari tetua Ji Huan dan rombongannya, King Ruo juga mendapat banyak tawanan. Dengan tenang, King Ruo terus melangkahkan kakinya,
hingga akhirnya tiba di penginapan Huachun, penginapan sederhana yang tidak jauh dari gerbang teleportasi kota Si, lalu memasuki tempat ini dengan tenang. "Tuan," ucap pelayan menyambut kedatangan dengan hormat. Dengan tenang dan ramah, King Ruo lalu menjelaskan tujuannya. "Baik Tuan." Setelah membayar biaya penginapan, gadis itu lalu membawa King Ruo menuju ruangannya. "Tuan, apakah Anda baru tiba di kota ini?" tanya gadis itu dengan ramah, memulai percakapan sederhana mereka. "Benar," jawab King Ruo. "Tuan muda kurang beruntung, karena tadi malam rumah lelang Giok Es mengadakan lelang besar-besaran, bahkan pihak rumah lelang menghadirkan buah langka yang selama ini telah hilang." "Benarkah?" tanya King Ruo berpura-pura. "Benar Tuan, karena aku juga hadir di acara tersebut, walaupun hanya duduk sebagai penonton." Sambil tertawa renyah. Selain itu, juga hadir sosok yang sangat kaya, yang memborong 3 sumber daya tingkat tinggi dari 5 item lelang di sesi terakhir, ucap gadis itu melanjutkan ceritanya. King Ruo yang mendengar cerita itu hanya menganggukkan kepalanya. Menanggapinya dengan seadanya. "Sayang sekali, aku datang terlambat," ucap King Ruo menggelengkan kepalanya. "Tuan muda, walaupun acara lelang itu sudah berakhir, namun Tuan dapat mengunjungi rumah lelang itu." Sambil berbincang-bincang santai mereka akhirnya tiba di kamar yang dimaksud. "Silakan Tuan." Membukakan pintu kamar. "Baik Nona, terima kasih," ucap King Ruo dengan ramah. Setelah gadis pelayan itu pergi, King Ruo lalu mengembalikan tampilan wajahnya. Sambil menyegel ruangan tersebut, sosok Ho Zoudao dan Mao Lei muncul di dalam ruangan. "Penguasa," ucap mereka dengan hormat. "Zoudao, Mao Lei," ucap King Ruo menyapa kedua pelayan tersebut dengan ramah. "Aku ingin memasuki dunia jiwa. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, segera kabari aku." "Baik penguasa." Setelah berkata-kata, King Ruo lalu memasuki dunia jiwa. Di dalam dunia jiwa, sosoknya muncul di halaman istana penjara barat. "Penguasa," ucap Yuan Bai, Yuan Hei, Long Fu, Long Ke dan Long Yuwei, berlutut dengan hormat. "Bangunlah," ucap King Ruo dengan ramah. "Terima kasih penguasa. Kebetulan sekali, ada yang ingin aku sampaikan," ucap King Ruo, sambil menempati kursi yang ada di halaman istana tersebut. "Silakan penguasa," ucap Yuan Bai. "Ini mengenai para tawanan sebelumnya. Aku ingin menjadikan mereka sebagai pekerja yang bertanggung jawab dengan kebun buah-buahan, serta mengelola sumber daya lainnya. Bagaimana pendapat kalian?" "Kami setuju penguasa, tapi," ucap Yuan Bai ragu. "Bicaralah," ucap King Ruo. "Apakah ini tidak berbahaya?" King Ruo menganggukkan kepalanya. "Apakah maksudmu kultivasi mereka?" "Benar penguasa. Aku akan meminta mereka menghapus tingkat kultivasinya hingga ke tingkat kultivator dewa, supaya mereka tidak seperti Guang Zhou dan rombongannya." "Penguasa, menurutku itu masih terlalu tinggi. Apakah tidak diturunkan hingga ke tingkat pertapa hingga tingkat spiritual saja?" ucap Long Ke berpendapat. King Ruo terdiam beberapa saat lalu menganggukkan kepalanya. "Baik," ucap King Ruo, sambil meminta Long Yuwei mengeluarkan para tawanan itu. Dengan sigap, Long Yuwei dan rombongannya lalu memasuki penjara, meninggalkan King Ruo seorang diri di halaman penjara tersebut. Sambil menunggu Long Yuwei membawa para tawanan itu keluar, King Ruo memeriksa cincin penyimpanan yang diperoleh dari para tetua klan Xian dan rombongannya. "Lumayan," ucapnya saat melihat belasan butir mutiara jiwa dan sumber daya tingkat tinggi lainnya yang dapat dia gunakan untuk membuat pil. Tidak lama kemudian, Long Yuwei dan rombongannya kembali sambil membawa 13 sosok berwajah lebam, dengan pakaian compang-camping, serta tangan dan kaki terikat. Melihat keberadaan King Ruo, wajah kusut itu menjadi dingin. "Jaga sikapmu," ucap Yuan Hei memukul tetua tersebut dengan tongkat emasnya, membuat sosok itu mengadu kesakitan. "Yuan Hei," ucap King Ruo dengan lembut. "Baik penguasa, di mana 4 tetua lainnya?" tanya King Ruo. "Apakah maksud penguasa kultivator tingkat dewa yang telah tersegel rantai jiwa itu?" "Benar," jawab King Ruo.
Kami tanpa sengaja melukai mereka dengan parah, karena kami juga mengira mereka semi-abadi. Yuan Bai menjelaskan sosok Wu Ming, Wudong, Xianba dan Ji Dao yang masih berada di dalam penjara. King Ruo menganggukkan kepalanya. Biarkan saja mereka memulihkan dirinya. Ucapnya santai sambil meminta Long Yuwei dan rombongannya melepaskan rantai hitam yang mengikat para tawanan tersebut, yang langsung ditanggapi dengan sigap. Tindakan King Ruo yang meminta Long Yuwei melepaskan ikatan rantai hitam tersebut membuat para tetua itu begitu kesal. Walaupun demikian, mereka dapat menyembunyikan kedongkolan, kemarahan dan kebenciannya. Bajingan ini berpura-pura bersikap ramah. Dan itu membuatku muak, berbicara pada rombongan melalui telepati. Aku malahan begitu ingin menghajarnya. Sebenarnya, apa yang ingin dia rencanakan? Saudara, aku juga tidak tahu. Sebaiknya kita lihat saja. Selain itu bersiap-siaplah, jika ada kesempatan, kita serang dia. Saudara, lihatlah sosok yang dipanggil Long Yuwei itu. Dia adalah semi-abadi tingkat 8, tetapi begitu patuh padanya. Apakah saudara yakin ingin melakukan perlawanan? Saudara, bukankah aku sudah katakan sebelumnya, jika ada kesempatan, jika kita tidak bisa melawannya, kita bisa membawanya mati bersama kita. Tidak lama kemudian, Long Yuwei dan rombongannya selesai membuka ikatan rantai hitam tersebut. Terima kasih. Kalian beristirahatlah, serahkan mereka padaku, ucap King Ruo pada Long Yuwei dan rombongannya. Sambil mengedarkan pandangannya pada para tetua yang ada di hadapannya tersebut dengan santai. Tapi penguasa, ucap Yuan Bai ragu. Yuan Bai, tenanglah, ucap King Ruo dengan santai. Baik penguasa, lalu membawa rombongannya pergi. Jika kalian berani macam-macam dengan penguasa muda King Ruo, aku akan mendatangi klan kalian, ucap Long Yuwei dengan tatapan dingin, lalu bergerak mengikuti Yuan Bai dan rombongan yang meninggalkan tempat itu. Di hadapannya King Ruo, tampak para tetua itu begitu terkejut. Mereka yang sebelumnya ingin membunuh King Ruo mengurungkan niatnya. Benar-benar sial, mengapa harus bertemu dengan klan kuno ini, ucap para tetua itu berbicara pada rombongannya melalui telepati dengan kesal. Tidak hanya itu, dia juga memiliki darah emas Sen Guo Shiling, ucap salah satu tetua menimpal, membuat para tetua itu kini mulai berkeringat dingin. Dengan memiliki darah Sen Guo Shiling saja kita sudah tidak ingin berurusan dengannya, apalagi dengan darah Sen Guo Shiking. Hais, mengapa bisa seperti ini? Para tetua itu mulai mengeluh. Kita benar-benar tertipu, penyelidikan yang kita dapat sebelumnya mengatakan sosok ini berasal dari klan Na, tapi aku tahu kalian kesal dan dongkol padaku. Tapi kalian sendirilah yang mendatangi tempat ini. Sekarang jawab pertanyaannya, di antara kalian siapa yang berasal dari klan Ji? Tanya King Ruo mengejutkan mereka. Cukup lama King Ruo menunggu, tapi satu pun tidak ada yang ingin menjawab. Apakah memang tidak ada yang berasal dari klan Ji? Jika demikian, siapa di antara kalian yang berasal dari klan Xian dan klan Nan? Tanya King Ruo sekali lagi, yang bahkan tidak berani dijawab oleh para tetua tersebut. Klan Wu, tanya King Ruo dengan tajam. Aku tuan, Wu Kang, jawab tetua tersebut memperkenalkan diri. Terima kasih, ucap King Ruo sambil meminta Wu Lang memisahkan diri. Setelah Wu Lang memisahkan diri, tersisa 12 tetua yang masih terdiam. Tidak masalah jika kalian tidak mau bicara. Di dalam ruanganku sebelumnya, aku sudah menyiksa Ji Jiu, Ji Huan, Xian Guo, Xian Tang dan Nan Ma dengan menghancurkan kultivasi mereka. Mematahkan kedua tangan dan kakinya. Serta menyiksa tubuh fana mereka dengan semut api abadi. Oh, aku hampir lupa ada beberapa tetua tingkat tinggi kalian yang juga merasakan siksaanku. Jadi, jika kalian ingin bermain-main denganku, silakan. Dengan tatapan tajam, kata-kata King Ruo itu langsung membuat beberapa di antara mereka begitu marah. Namun beberapa di antara mereka bahkan kini berlutut dan ketakutan. Oh, masih ingin melawan, ucap King Ruo sambil melepaskan kekuatan petir dari tubuhnya. Tidak hanya itu,
Ledakan aura semi-abadi tingkat 8 juga ikut mengedarkan dari tubuhnya. Tuan, mohon pengampunannya, ucap beberapa tetua ketakutan. Bahkan para tetua yang tidak senang sebelumnya kini menjadi pucat pasi. Siapa dari kalian yang berasal dari klan Ji, klan Xian dan klan Nan? Kami tuan, dengan terbata-bata. Sambil membuat kelompoknya masing-masing, King Ruo lalu kembali menarik kekuatannya, membuat tempat yang dipenuhi dengan aura penindasan itu kini menjadi tenang kembali. Benar-benar tindakan yang terencana, ucap King Ruo, sambil menatap kelompok kecil tersebut. Di hadapannya ada 4 tetua dari klan Ji, 5 tetua dari klan Xian, dan 3 tetua dari klan Nan. Jika masih ingin hidup dan melihat klan kalian masih ada, maka hancurkan kultivasi kalian hingga ke tingkat kultivator kaisar untuk klan Wu. Tingkat pertapa untuk klan Ji dan klan Xian, pertapa suci untuk klan Ma. Lakukan sekarang. Tanpa membantah, satu persatu sosok pria paruh baya itu mulai menghancurkan tingkat kultivasi mereka, sesuatu dengan yang diperintahkan oleh King Ruo. Setelah ke-13 sosok-sosok itu menghancurkan tingkat kultivasinya, King Ruo lalu melepaskan rantai jiwa dan menyegel kekuatan mereka. Jika kalian berani naik tingkat, maka segel rantai jiwa akan menghancurkan kekuatan jiwa dan dantian kalian. Jika kalian berani melakukannya, maka kalian akan merasakan hukuman yang lebih berat dari Ji Huan dan yang lainnya. Baik tuan, jawab mereka terbata-bata. Baik, sebelum aku pergi, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada tuan. Baik, pulihkan diri kalian. Lalu lenyap dari tempat itu. Setelah memastikan bahwa King Ruo benar-benar telah pergi dari tempat itu, para tetua itu akhirnya berani bersuara. Saudara, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sebaiknya mulai hari ini kita hanya bisa mendengar perintahnya, jawab tetua yang lainnya berbicara. Sepertinya demikian. Dengan kekuatan yang tersegel ini, sangat tidak mungkin kita bisa bangkit kembali. Jangan berpikir terlalu jauh. Masih dapat hidup dan memiliki kekuatan seperti ini saja sudah bersyukur, ucap yang lain mengingatkan. Pada saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba Yuan Bai dan Yuan kembali muncul di tempat itu. Pulihkan diri kalian. Setelah selesai, kami akan menjelaskan tugas dan kewajiban yang akan kalian lakukan, ucap Yuan Bai dengan santai. Baik tuan. Lalu mulai memulihkan dirinya. Di tempat lain, King Ruo keluar dari dunia jiwa, muncul di dalam ruangannya. Penguasa, ucap Huo Xiaodao dan Mao Lei dengan hormat. Xiaodao, Mao Lei, ucap King Ruo sambil meminta kedua hewan buas itu kembali ke dalam dunia jiwa. Setelah kedua hewan buas itu kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu mengambil sikap tenang, dan mulai berkultivasi sambil menyerap kristal jiwa abadi, untuk memperbaiki pondasi kultivasinya yang tertunda sebelumnya. Di tempat lain, penginapan bunga Si Qiankun duduk di dalam ruangannya dengan wajah khawatir. Walaupun King Ruo telah menjamin tidak akan meninggalkan masalah itu begitu saja, namun setelah memastikan keadaan ketua Ji Huan, Xian Tang dan rombongannya membuatnya merasa ragu pihak klan akan menerima keadaan itu begitu saja. Pada saat dirinya akan menyesap minumannya untuk menenangkan pikirannya, tiba-tiba seorang penjaga memasuki ruangan. Tuan, perwakilan dari klan Ji, klan Nan dan klan Xian telah tiba. Baik, bawa mereka masuk. Baik tuan, lalu meninggalkan ruangan. Tidak lama kemudian, penjaga itu kembali bersama 6 sosok kultivator semi-abadi tingkat 5 tahap akhir. Tuan-tuan, terima kasih telah memenuhi panggilan kami, ucap Qiankun sambil memperkenalkan diri dengan hormat sambil mempersilakan ke-6 tamunya itu duduk, namun segera ditolak oleh tetua dari klan Nan. Tuan Qiankun, langsung saja. Karena kami sedang terburu-buru, ucap sosok itu dengan tegas. Tuan, ini sangat penting. Namun sebelum aku menjelaskan masalahnya, aku ingin tuan-tuan untuk berjanji untuk tidak membuat masalah di tempat ini, ucap Qiankun dengan tegas, membuat keempat sosok itu semakin curiga. Tuan Qiankun, katakan saja masalahnya, jangan bertele-tele.
Qian Kun menganggukkan kepalanya, lalu membawa rombongan itu meninggalkan ruangan itu, bergerak menuju lantai 3. Tindakan Qian Kun yang langsung membawa mereka ke lantai 3 membuat para perwakilan dari klan Ji, klan Xian dan klan Nan begitu penasaran. Walaupun demikian, mereka tetap menahan diri dengan tidak bertanya, serta bersikap tenang. Setelah tiba di lantai 2, hingga menuju lantai 3, mereka dikejutkan dengan pihak keamanan penginapan yang berjaga di sepanjang koridor yang terdiri dari para kultivator tingkat Kaisar Dewa, semi-abadi tingkat dasar, hingga tingkat 3, membuat mereka semakin heran. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di depan pintu kamar yang ditempati oleh Ji Huan dan rombongannya. "Silakan Tuan," ucap Qian Kun dengan hormat, sambil membuka pintu kamar, membuat keenam sosok itu meraung murka. "Ketua, apa yang telah terjadi?" tanya salah satu dari tetua tersebut dengan kemarahan menyala, sambil menghampiri anggota klan mereka masing-masing. "Tuan, sebaiknya tanya pada mereka saja," jawab Qian Kun dengan sikap siaga. Para perwakilan klan itu lalu menanyakan masalah itu pada tetua klan yang masih sadarkan diri. "Saudara, apa yang telah terjadi? Sebaiknya kita pergi dulu, di klan aku akan menceritakannya." "Apakah tidak bisa sekarang?" Dengan kemarahan yang menyala. "Sebaiknya kita pergi sekarang juga. Aku takut sosok itu akan kembali." Aku tidak peduli. Bagaimana kalian bisa terima setelah diperlakukan dengan kejam seperti ini?" Sosok itu lalu mengarahkan pandangannya pada Qian Kun. "Anda sebagai pemilik tempat, bagaimana bisa membiarkan kekacauan terjadi di tempat ini?" "Tuan, sebaiknya Anda mendengar saudara Anda. Lagi pula, benar-benar tidak bertanggung jawab," ucapnya memotong kata-kata Qian Kun. Tindakan para tetua yang baru datang tersebut semakin berani, saat melihat Qian Kun berani menjawab. "Saudara, sudahlah. Jangan memperpanjang masalah ini," seorang tetua yang terluka menasehati. "Panggil pasukan, dan cari pemuda tersebut. Selain itu hancurkan tempat ini," ucapnya dengan murka. "Tuan, jaga sikap Anda. Orang-orang kalian telah menipu pihak keamanan penginapan dan membuat masalah dengan mengganggu tamu lain. Bahkan mereka yang terluka masih aku rawat. Logikanya, kalianlah yang harus mengganti rugi semua kerusakan ini. Jadi silakan tinggalkan tempat ini," jawab Qian Kun dengan berani. Membuat sosok itu semakin murka. "Manajer, jangan melempar tanggung jawab. Dengan kerugian yang kami terima, apakah ini sebanding dengan bangunan ini?" Menatap Ji Huan yang sekarat meregang nyawa. "Saudara, sudahlah. Jangan membesarkan masalah ini." Tetua yang terluka terus menasehati sosok itu. "Tidak bisa. Mata ganti mata, nyawa ganti nyawa," jawabnya dengan kesal. Tidak lama kemudian puluhan kultivator semi-abadi tingkat dasar hingga tingkat 2 dari klan Ji memasuki ruangan. "Tetua Agung, kami datang," ucap pemimpin pasukan itu dengan hormat. "Bawa ketua dan tuan muda serta yang terluka, sedangkan sisanya tetap tinggal di sini." "Baik Tetua Agung." Dalam waktu singkat, para murid dari klan Ji itu bergerak meninggalkan ruangan. Tidak lama kemudian, datang berturut-turut murid klan Xian dan klan Nan beserta ketua klan lainnya. Setelah semua orang yang terluka dibawa pergi, kini tinggal 30 sosok yang hampir memenuhi ruangan itu menatap Qian Kun dengan tajam. "Katakan siapa pemuda itu dan kemana dia pergi. Atau kami akan meratakan tempat ini," ucap sosok yang berasal dari klan Ji yang ternyata tetua agung tersebut. "Jangan mengancam kami dengan kata-kata seperti itu. Lagi pula semua yang terjadi di tempat ini itu karena orang-orang kalian nekat mengganggu pemuda tersebut. Itu artinya ini sudah berada di luar tanggung jawab kami. Ingin membuat keributan di tempat ini. Apakah kalian ingin menantang kami dan keamanan kota ini?" jawab Qian Kun kesal. Tiba-tiba sosok itu tertawa keras. "Apakah kamu pikir kami takut pada Yingsu?" menatap Qian Kun dengan tajam. Tindakan para tetua yang semakin berani itu membuat para penjaga yang berada di sisi Qian Kun resah. "Tuan, sebaiknya kita panggil saja tuan muda itu," ucap penjaga berbicara melalui telepati. "Masalahnya tidak sesederhana itu.
Pertama, kita tidak tahu pasti apakah tuan muda itu akan datang dan mampu menyelesaikan masalah dengan banyak orang seperti ini. Selain itu, tindakan mereka yang sangat berani ini pasti didukung oleh seseorang yang sangat kuat. Karena sangat tidak mungkin klan kecil seperti mereka berani menantang Yang Mulia Yingsu. Apakah kalian takut? Ucap sosok itu saat melihat Qian Kun terdiam. Takut? Kalian terlalu memandang rendah kami. Alasan kami tidak ingin meladeni kalian, itu karena kami tidak ingin mengorbankan banyak orang yang tidak bersalah di tempat ini. Apakah kalian tidak memikirkan hal itu? Kata-kata Qian Kun membuat sosok itu tertawa. Memikirkan banyak orang. Bukankah orang banyak juga tidak memikirkan kami? Qian Kun, jangan membuang waktu kami. Sekarang panggil pemuda itu, atau kami akan benar-benar merusak tempat ini. Kalian benar-benar keterlaluan. Bagaimana mungkin kami bisa memanggil orang yang telah pergi? Jangan menipuku. Barusan kalian membicarakan sosok itu, ucapnya dengan dingin, mengejutkan Qian Kun dan penjaga tersebut. Tuan, dia bisa memasuki pikiran kita dan... Benar, aku bisa membaca pikiran kalian. Ucap tetua tersebut memotong pembicaraan penjaga tersebut, membuat Qian Kun terdiam. Qian Kun yang tidak memiliki pilihan itu akhirnya memecahkan giok merah yang diberikan oleh King Ruo. Di tempat lain, di penginapan sederhana yang tidak jauh dari penginapan Bunga Si, King Ruo yang sedang berkultivasi sambil menyerap kristal jiwa abadi tiba-tiba membuka matanya. Sudah menjelang malam, tapi belum ada kabar dari Qian Kun. Itu berarti tidak ada masalah, ucapnya senang lalu beranjak dari tempat duduknya untuk melanjutkan perjalanan. Pada saat dirinya hendak membuka pintu kamar, tiba-tiba cincin penyimpanannya bergetar. Ternyata dugaanku salah, ucapnya menggelengkan kepala, lalu bergegas meninggalkan penginapan tersebut. Penginapan Bunga Si, kami akan menunggu selama 1 jam di tempat ini. Jika sosok itu tidak tiba, maka kami akan menghancurkan tempat ini dan menyatakan perang pada kota Si, ucap tetua agung dari klan Ji tersebut. Kata-kata yang dilontarkan oleh tetua agung klan Ji membuat Qian Kun begitu kesal. Walaupun demikian dia tetap berusaha untuk terlihat tenang. Tuan, apakah Anda sudah memikirkan konsekuensinya? Dengan tatapan tajam, tentu saja, kota Si hanya dilindungi 3 klan dewa kuno. Dan kami sudah tahu hal itu, jawabnya dengan sombong. Kata-kata tetua itu membuat Qian Kun semakin yakin bahwa mereka pasti mendapat perlindungan dari klan dewa kuno yang kuat. Benar-benar egois, hanya karena 1 orang harus melibatkan banyak nyawa. Sungguh tidak tahu malu, ucap King Ruo yang tiba-tiba muncul di dalam ruangan itu, menatap sosok tetua agung dari klan Ji itu dengan tajam. Sontak saja kemunculan King Ruo yang muncul seperti angin di dalam ruangan itu mengejutkan semua orang, bahkan Qian Kun yang sebelumnya tidak yakin King Ruo akan kembali kini benar-benar menaruh hormat padanya. Terlebih lagi tindakan King Ruo yang tidak gentar dan santai tersebut. Kamu, ucap tetua tersebut menatap King Ruo dengan tajam. Aku adalah orang yang melukai ketua dan tuan muda kalian sebelumnya, jawab King Ruo dengan santai. Uye, kamu harus mati. Tapi sebelum itu, aku akan mengulitimu, ucap tetua tersebut murka. Pernyataan King Ruo membuat suasana yang sebelumnya tegang kini menjadi semakin memanas. Satu persatu sosok yang ada di dalam ruangan itu mengedarkan kekuatan dari tubuh mereka dengan kemarahan yang menyala. Aku begitu heran dengan klan kecil seperti kalian yang begitu berani bertindak sembarangan. Sungguh di luar dugaan, atau itu karena kalian mendapat perlindungan seseorang. Tapi bukankah tidak tahu malu ketika kalian hanya bisa berlindung di bawah ketiak orang lain, ucap King Ruo memprovokasi. Pernyataan yang dilontarkan oleh King Ruo membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu semakin murka. Bahkan sosok tetua agung tersebut hampir tidak bisa menahan diri, jika tidak ditahan oleh pemuda yang begitu tenang di sudut ruangan. Tetua, jangan bertindak gegabah. Lihatlah, di hadapan banyak orang dia begitu tenang bahkan begitu berani memprovokasi kita. Lebih aneh lagi dengan tingkat kultivasinya yang hanya berada di tingkat kultivator Kaisar Dewa,
ucap pemuda tersebut berbicara melalui telepati pada sosok tetua agung dari klan Ji tersebut. Tuan muda benar, menatap King Ruo dengan lekat. Di hadapan mereka, King Ruo yang menyadari keberadaan pemuda yang terlihat berbeda dari kelompok lainnya itu tersenyum santai. Ternyata dari sekian banyak orang yang ada di tempat ini, masih ada yang bertindak bijaksana. Aku yakin saudara pasti bukan berasal dari kelompok mereka. Apakah benar demikian? Sang pemuda menganggukkan kepala. Aku memang bukan dari kelompok mereka, namun secara tidak langsung, aku juga terlibat dengan masalah ini. King Ruo menganggukkan kepalanya. Senang berkenalan dengan Anda. Sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Sapaan King Ruo tersebut dibalas dengan anggukan santai dari sosok tersebut. Jika demikian, itu berarti saudara hanyalah orang luar yang dijadikan tameng dalam masalah ini. Tapi aku begitu heran dengan para tetua yang tidak tahu malu ini. Bagaimana bisa kalian berlindung di bawah ketiak seorang pemuda, ucap King Ruo santai. Tuan muda King Yan, apa yang akan kita lakukan dengan sosok ini? Aku sudah tidak sabar menguliti tubuhnya. Ucap tetua tersebut murka, menatap King Ruo dengan kemarahan yang menyala. Kata-kata tetua tersebut membuat ruangan itu menjadi hening, bahkan membuat Qian Kun dan para penjaga yang ada di dalam ruangan itu terdiam dengan wajah pucat pasi. Shen Guo Shiking, ini terlalu mengerikan, tidak heran jika klan kecil ini begitu berani. Ucap Qian Kun berbicara melalui telepati pada para penjaga yang berada di sisinya. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Tanya penjaga tersebut. Aku juga tidak tahu. Bahkan 3 klan dewa kuno pelindung kota Si juga tidak ingin menyinggung Shen Guo Shiking, jawab Qian Kun dengan wajah panik, menatap Xing Ruo yang tidak bergeming dari tempatnya. Di hadapan banyak orang itu, King Ruo yang juga tidak menyangka jika pemuda tersebut berasal dari klan King, menatap pemuda tersebut dengan penuh selidik. Keheningan di tempat itu membuat para tetua dari ketiga klan tersebut tertawa terbahak-bahak. Anak muda, apakah kamu menyesal? Jikapun kamu menyesal, kamu sudah terlambat, karena tidak ada harapan lagi kamu bisa meninggalkan tempat ini. Aku Jirongsa, akan mengulitimu. Memberikan siksaan yang lebih menyakitkan dari Tuan Muda Ji Jiu dan Patriark Ji Huan, ucapnya dengan penuh kemenangan. Saudara, aku juga sudah tidak sabar memotong lidahnya, ucap tetua dari klan Xian. King Ruo yang terdiam sebelumnya tersenyum santai, berjalan melewati tetua tersebut, lalu menghampiri pemuda tersebut. Saudara King Yan, senang berjumpa dengan Anda. Aku King Ruo, putra King Peng, cucu King Xia, terah pertama dari leluhur King Fen Bao, King Kong dan leluhur agung King Tian, sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Membuat King Yan yang ada di hadapannya tersebut ternganga. Bahkan suara tawa para tetua yang berada di dalam ruangan itu tiba-tiba terhenti. Tuan muda, ucap King Yan terbata, dan langsung berlutut di hadapan King Ruo. Membuat suasana di dalam ruangan itu semakin mencekam. Saudara, bangunlah. Tidak tuan muda, hamba tidak berani, ucapnya, menundukkan kepalanya. Bahkan Qian Kun dapat melihat reaksi tubuh buah King Yan yang tampak begitu ketakutan. Tindakan King Yan membuat Jirongsa dan rombongannya hampir menangis dan meratapi diri. Oh tidak, tuan muda King Yan saja berlutut di hadapannya. Membatin dengan wajah pucat pasi, bahkan semua orang yang ada di dalam ruangan itu juga tidak kalah terkejutnya. Di antara wajah panik itu, hanya Qian Kun dan rombongannya lah yang kini bisa tersenyum. Bahkan hampir membuatnya tertawa terbahak-bahak. Saudara King Yan, jika demikian jelaskan padaku identitas saudara, ucap King Ruo sambil memaksa sosok itu untuk berdiri. Namun terus ditolaknya. Tuan muda, hamba hanya putra dari pemimpin dari keluarga cabang, King Chichou. Jika tuan muda memaksaku untuk berdiri maka ayahku Richou akan menerima hukuman kuno 100 kali cambukan petir. Mohon tuan muda memahami. Penjelasan King Yan membuat King Ruo begitu terkejut dengan aturan tersebut. Walaupun demikian dia tetap menunjukkan sikapnya yang tenang. Tidak ada yang melihat tindakanmu di tempat ini.
Jika tidak mau berdiri maka aku akan memberikan hukuman 100 kambukan petir padamu. Sambil melepaskan kekuatan petir hitam keemasan dari tubuhnya, Trark, petir yang menggelegar itu, membentuk cambuk petir di tangannya. Tindakan King Ruo membuat para tetua tersebut segera menjauh dan berdiri di sudut ruangan, terlebih lagi dengan aura seni abadi tingkat 8 yang juga menyebar di dalam ruangan itu, membuat mereka hampir membasahi diri dengan keringat. Berdiri, atau aku akan melakukannya, ucap King Ruo dengan tegas. Dengan kepala tertunduk, King Yan akhirnya berdiri, membuat King Ruo menarik kembali kekuatan petir dari tubuhnya. Tuan Qiankun, aku rasa masalah di tempat ini sudah selesai. Jadi aku akan pergi, dan King Yan, masalah ini aku serahkan padamu. Setelah selesai, temui aku di penginapan Huachun. Lalu lenyap dari ruangan itu. Sosoknya lenyap, meninggalkan jejak penindasan yang membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu mematung. Qiankun dan King Yan yang bahkan belum sempat menjawab, menatap sosok King Ruo yang membias lalu lenyap itu dengan ternganga. Tuan Qiankun, mohon untuk merahasiakan hal ini, terutama keberadaan Tuan Muda King Ruo, ucap King Yan tersadar dari lamunannya. Baik Tuan, aku Qiankun, atas nama klan Qian akan merahasiakan hal ini. Baik Tuan, terima kasih, ucap King Yan dengan hormat. Tuan King Yan, jika demikian silakan lanjutkan urusan Tuan Muda dengan mereka, ucap Qiankun sambil membawa rombongannya meninggalkan tempat itu. Cirongsa, mereka yang tertawa di atas kesombongan pada akhirnya akan menangis, jadi selamat menangis, ucap Qiankun pada sosok tetua agung itu. Sambil menutup pintu ruangan, kata-kata Qiankun membuat Cirongsa dan rombongannya begitu kesal, namun tertahan oleh keberadaan King Yan. Setelah Qiankun dan rombongannya pergi, tempat itu benar-benar menjadi hening. King Yan yang tampak bingung, menatap para tetua tersebut sambil menggelengkan kepalanya. Tuan Muda mohon pengampunanmu, ucap Cirongsa sambil berlutut bersama rombongannya. Tetua, jika dia meminta aku untuk bunuh diri di hadapan kalian, aku juga akan melakukannya. Apakah kalian mengerti maksudku? Kata-kata King Yan membuat Cirongsa dan rombongannya terdiam. Alasan mengapa kami diminta harus tetap tenang dalam segala hal, dan tidak bertindak dengan sembarangan, memang untuk menghindari masalah seperti ini. Apalagi sosok yang kalian lihat sebelumnya adalah cucu agung dari putri Shen Guo Shikong, dari putra pertamanya Shen Guo Shi King Feng Bao. Meninggalkan masalah ini padaku, itu berarti Tuan Muda King Ruo sudah mengampuni kalian, namun bukan berarti aku meninggalkan masalah ini begitu saja. Berdasarkan aturan yang ada, menghancurkan kultivasi adalah hukuman paling rendah, setelah penyisaan, dan menghancurkan seluruh klan. Jadi silakan tetua memutuskan. Tidak ada pilihan, ucap Cirongsa, lalu menghancurkan kultivasinya, dan diikuti oleh semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Para tetua, terima kasih, ucapnya lalu memanggil penjaga penginapan, untuk mengantar rombongan itu kembali ke klan mereka masing-masing. Tetua, jika terjadi masalah di klan, dan selama itu tidak menyangkut klan King, tetua dapat memanggilku. Selain itu, aku juga ingin para tetua merahasiakan masalah ini. Sambil menyerahkan lencana giok jiwa pada Cirongsa. Terima kasih Tuan Muda, ucapnya dengan hormat, lalu mengikuti para penjaga penginapan Bungasi. Setelah para tetua dari ketiga klan itu pergi, King Yan yang tidak ingin membuat King Ruo menunggu lebih lama di penginapan Huachun lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Restoran penginapan Huachun. Di sudut ruangan, King Ruo duduk dengan tenang sambil menyesap minumannya dengan santai. Di dalam pikirannya berkecamuk berbagai pertanyaan, terutama mengenai keberadaan klan King, aturan, serta statusnya yang begitu dihormati oleh sosok King Yan sebelumnya. Sambil mengamati para tamu yang ada, King Ruo berusaha menenangkan pikirannya. Tidak lama kemudian, sosok King Yan yang ditunggu akhirnya muncul di dalam restoran tersebut, yang langsung menghampiri King Ruo. Tuan Muda, ucapnya dengan hormat. Baik, ikut aku, ucap King Ruo sambil membawanya menuju kamarnya.
Baik Tuan Muda, sambil terus bergerak mengikuti King Ruo. Tinggal di penginapan sederhana, bahkan lingkaran kekuatan sejatinya tidak terbaca sama sekali. Benar-benar penyamaran yang begitu luar biasa. King Yan membatin, sambil mengikuti King Ruo dengan tenang. Tidak lama kemudian mereka akhirnya tiba di ruangan yang dimaksud. Tuan Muda, ucap King Yan dengan cepat, sambil membuka pintu kamar dan mempersilakan King Ruo dengan hormat. Terima kasih, ucap King Ruo dengan ramah, lalu memasuki ruangan itu. Di ruangan, King Ruo lalu duduk pada kursi sambil mempersilakan King Yan yang masih berdiri. Duduklah, ucap King Ruo dengan ramah. Tapi Tuan Muda, dengan wajah ragu, bagaimana kita akan berbicara dengan cara seperti ini? Aku duduk dan kamu berdiri. Bukankah akan terlihat sangat aneh? Tapi Tuan Muda, duduklah. Aku sangat membenci aturan seperti itu, ucap King Ruo dengan tegas. Membuat King Yan akhirnya duduk pada kursi. Nah, seperti ini kan lebih nyaman, ucapnya sambil mengeluarkan arak rumput kristal dari dalam cincin penyimpanannya. Lalu menuangkan minumannya pada gelas yang telah tersedia. Minumlah, ucap King Ruo sambil memberikan gelas kecil tersebut, lalu menyesap minumannya dengan santai. Terima kasih Tuan Muda, jawabnya terbatas sambil meraih minuman itu dan menyesapnya dengan perlahan. Benar-benar minuman yang nikmat, batinnya sambil menatap King Ruo yang begitu tenang. Tidak lama kemudian, King Ruo lalu mengeluarkan kotak giok yang berisi 5 buah persik abadi, 5 apel emas dan puluhan butir anggur bumi abadi, lalu meletakkannya di atas meja. Saudara Yan, silakan dinikmati, ucapnya sambil menikmati buah apel emas yang telah berevolusi tersebut dengan santai. Sambil mengubah panggilannya, terima kasih Tuan Muda, sambil meraih buah apel emas tersebut, lalu menggigitnya sedikit demi sedikit dengan perlahan. Sesekali dari wajahnya tampak perubahan kecil yang menandakan bahwa buah itu sangat berpengaruh padanya. Saudara King Yan, aku adalah orang bebas. Dan aku juga tidak suka dengan aturan yang kaku. Namun bukan berarti aku membenci aturan itu, karena pada dasarnya aturan itu dibuat agar segala sesuatu tertata dengan baik, ucap King Ruo memulai percakapan santainya. Di hadapan King Ruo, King Yan menganggukkan kepalanya, menyimak setiap kata yang diucapkan dengan seksama. Saudara King Yan, apa yang membawa saudara ada di kawasan utara ini? Misi Tuan, misi. Benar, hamba sudah hampir 5 tahun berada di kawasan ini dengan misi mencari keberadaan patahan tongkat emas Sengwoshi Yisheng yang pernah dipatahkan oleh leluhur agung. Lalu bagaimana perkembangannya? Tanya King Ruo berpura-pura. Nihil, jawabnya pelan. Sepertinya saudara harus bekerja lebih keras lagi, ucap King Ruo santai, sambil menikmati minumannya. Sepertinya memang demikian. Lalu Tuan Muda sendiri, tanya King Yan yang masih tidak berani mengubah panggilannya. Aku juga sedang dalam misi, tapi misi rahasia, jawab King Ruo. Tuan Muda, ucapnya ragu. Saudara Yan, bicaralah, ucap King Ruo dengan santai. Tuan Muda, ini mengenai leluhur King Fengbao, ucapnya menatap King Ruo dengan lekat. Bicaralah, ucap King Ruo dengan santai. Tuan Muda, maaf sebelumnya, apakah Anda benar-benar keturunan leluhur King Fengbao? Tanya King Yan dengan penasaran. King Ruo menganggukkan kepalanya, sambil mengeluarkan lencana giok putih dengan lambang petir angin. Selain itu, dia juga menunjukkan mantra formasi petir angin. Treng, kilatan petir muncul secara teratur, membentuk pusaran tombak angin lalu membentuk bola petir yang siap menyerang. Tuan Muda, tidak perlu sampai melakukan itu. Dengan melihat lencana itu, aku sudah percaya, apalagi dengan teknik yang Tuan Muda tunjukkan. Tuan Muda, teknik petir angin adalah teknik serangan badai petir yang sangat dikagumi, dan momok yang menakutkan bagi para musuh. Karena jarak serangannya yang luas. Tuan Muda, maaf meragukan Anda sebelumnya. Mengapa bisa demikian? Tanya King Ruo. Itu karena selama ribuan tahun ini, kami mengira leluhur Fengbao telah tiada, ucapnya menatap King Ruo dengan lekat. Tiada, Tuan Muda, ini sudah belasan ribu tahun yang lalu,
sejak leluhur Feng Bao meninggalkan klan. Dan leluhur Agung Kong mengira leluhur Feng Bao telah tiada. Karena selain sosoknya yang tidak pernah kembali, lencana giok jiwanya yang berada di altar suci juga telah hancur. King Ruo tersenyum ramah menganggukkan kepalanya. Saudara Yan, bukankah lencana giok jiwa bisa dimanipulasi? Perlu saudara Yan ketahui, kami keturunan leluhur Feng Bao terdiri dari 12.000 jiwa di keluarga utama, dan 3 keluarga cabang yang berjumlah 32.000 jiwa, ucap King Ruo dengan santai, membuat King Yan ternganga. Bagaimana mungkin? Selama ribuan tahun ini, kami bahkan tidak pernah bertemu. Lalu kita sekarang disebut apa? Tanya King Ruo. Tuan muda benar, ucapnya tertawa malu. Lalu jika hamba boleh tahu, mengapa tuan muda dan yang lainnya tidak kembali ke klan? Justru itulah yang ingin aku tanyakan pada saudara, ucap King Ruo dengan serius. Maksud tuan muda, saudara, kami telah terpisah hingga ribuan tahun. Apakah mungkin kami kembali lagi? Selain itu, kami juga sangat tidak suka dengan aturan yang ketat dan keras itu. Ucap King Ruo menjelaskan, membuat King Yan terdiam. Tuan muda benar, walaupun demikian, aturan itu dibuat untuk melindungi seluruh anggota klan serta menjadi pengingat, agar setiap orang mengerti batasannya. Yang muda menghormati yang tua. Yang berasal dari keluarga utama mendapat hak dan kedudukannya, begitu juga dengan klan keluarga cabang, hendaknya jangan ingin bersikap seperti tuan utama. King Ruo menganggukkan kepalanya. Saudara Yan benar. Jika demikian, apakah saudara tahu bagaimana cara kami kembali ke klan? Tuan muda, aku juga tidak tahu, jawabnya dengan serius. Saudara Yan, jujur saja aku juga ingin menemui para tetua di klan utama, tapi aku tidak tahu kemana aku harus mencari. Tuan muda bisa pergi ke selatan, pergilah ke kota Ye. Di kota itu tuan muda bisa pergi ke klan Liang, yang merupakan nama samaran dari klan King. Selain itu, tuan muda juga bisa pergi ke kota Han, dan mencari klan DR, yang juga nama samaran dari klan King. Dari kedua tempat itu, tuan muda bisa menggunakan gerbang teleportasi untuk pergi ke daratan es selatan. Di kawasan terdalam daratan es selatan, tuan muda akan menemukan gerbang petir hitam, yang merupakan gerbang untuk pergi ke klan utama. Dari gerbang petir selatan, tuan muda bisa pergi ke kediaman suci, ucap King Yan menjelaskan dengan detail. Baik saudara. Terima kasih, ucap King Ruo dengan tenang. Di dalam hatinya, dirinya begitu bahagia karena akhirnya mengetahui tempat rahasia tersebut. Tapi tuan muda perlu berhati-hati. Daratan es selatan adalah tempat terlarang yang sangat berbahaya. King Ruo menganggukkan kepalanya. Saudara Yan, tenanglah, ucap King Ruo dengan hormat. Semi abadi tingkat 8, aku saja yang terlalu bodoh, batinnya tersenyum kecut. Tuan muda tidak perlu sungkan, ini adalah kewajiban dan kehormatan bagiku, ucapnya. Saudara Yan, ada satu hal yang mengganggu pikiranku hingga saat ini, ucap King Ruo dengan tatapan menerawang. Tuan muda, apa itu? Alasan leluhur Feng Bao meninggalkan klan, jawab King Ruo. Tuan muda, aku pun juga tidak tahu. Satu-satu cara untuk mengetahui hal itu adalah dengan menemui leluhur Agung Kong di kediaman suci. Selain itu, aku yakin kedatangan tuan muda akan menjadi kabar baik bagi leluhur agung. King Ruo menganggukkan kepalanya. Semoga saja demikian. Saudara Yan, aku ingin saudara tetap merahasiakan hal ini. Baik tuan muda, jawabnya dengan hormat. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.